Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul medan magnet, kali ini dengan topik induksi magnet. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu menghitung induksi magnet oleh kawat berarus listrik. Nah, seperti pada video sebelumnya, bahwa besar induksi magnet oleh sebuah kawat yang membawa arus listrik dapat diperoleh menggunakan hukum Biot-Savart atau bisa menggunakan hukum Ampere. Ya, di sini kita lihat sekali lagi, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah hukum Biot-Savart dan ini adalah hukum Ampere. Nanti kita lihat bagaimana hukum ini dipakai untuk menghitung besar induksi magnet yang terjadi. Nah, pertama kita bahas induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Jadi, sebuah kawat lurus yang dari listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi, misal nih, arus listriknya ke arah atas, berarti jempol kita ini atau ibu jari menunjuk arah arus listrik, maka putaran 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Demikian juga, kalau arus listriknya arahnya horizontal ya, maka kita arah jempol kita atau ibu jari kita ke kanan, maka nanti kan 4 jari kita di atas kawat ini akan berarah keluar dari bidang ya. Kemudian di bagian bawah dari kawat ini 4 jari kita akan masuk ke dalam bidang. Biasanya digambarkan dengan tanda dot ya. Dot ini titik, artinya arahnya keluar dari bidang, artinya dia menuju wajah kita gitu ya, menuju ke kita. Dan sedangkan kalau masuk ke bidang artinya menjauhi kita gitu ya. Ini adalah tanda cross ya, silang seperti itu. Nah, contoh misalnya, ini ada kawat horizontal ya, arahnya ke kanan, menggunakan tadi kayak kaidah tangan kanan, kita mau tahu berapa medan magnet pada jarak A dari kawat ya. Karena ini adanya di bawah kawat, kalau kita gunakan tadi ya, kaidah tangan kanan, maka arah medan magnet di bawah kawat ini arahnya cross ya, artinya medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Maka dengan menggunakan hukum Ampere atau Biot-Savart, maka didapatkan nilai induksi magnetnya B sama dengan mu0 kali I dibagi 2 pi A ya, di mana B-nya adalah besar induksi magnet, satuannya Tesla, I-nya berapa besar arusnya ya, A-nya jarak ya, jarak dari kawat listrik ini ke titik P ya, sedangkan mu0 namanya permeabilitas yang besarnya 4pi 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, gimana kalau dia kawat melingkar? Jadi kawatnya bentuknya melingkar, maka kita gunakan 4 jari sebagai arah dari putaran arus ya. Maka jempol kita atau ibu jari kita ini menunjukkan arah medan magnet ya. Jadi di sini kita lihat arahnya kan berlawanan jarum jam ya, arusnya ya. Maka nanti arah ibu jari kita menuju atas, berarti arah B-nya nanti ke atas gitu ya. Jadi ini untuk kawat melingkar. Nah, itu juga bisa dihitung ya dengan Biot-Savart atau hukum Ampere, maka B-nya itu adalah ya, ini adalah B di pusat kawat ya. B di tengah-tengah kawat ini ya. Itu besarnya adalah mu0I dibagi 2A ya, di mana B-nya adalah tadi ya, besar induksi magnet, I-nya arus listrik, tapi A di sini adalah jari-jari kawat tadi ya, berapa besar jari-jari kawat melingkar tersebut ya. Sedangkan mu0-nya adalah permeabilitas magnet. Nah, kadang itu kawatnya bisa kadang di apa lebih dari satu kawat itu. Jadi istilahnya kawatnya bisa kita putar ya. Kita putar berkali-kali atau sebutnya lilitan gitu ya. Misal ada banyak N lilitan, maka nanti B-nya dikali N. Ya, jadi makin besar lilitan kawat, maka B-nya juga makin besar ya. Nah, ada namanya solenoida ya. Jadi solenoida itu adalah lilitan kawat yang membentuk kumparan ya. Nah, maka nanti kita gunakan 4 jari ya untuk menggenggam ini ya, menggenggam arah putaran kawatnya ini, maka nanti arah ibu jari kita menunjukkan arah utara dari medan magnet ya. Jadi misal seperti ini, 4 jari kita ini menggenggam solenoida, yang dimana 4 jari ini sesuai dengan arah lilitan kawatnya ya, arah arus dari lilitan kawat ini, maka nanti ibu jari kita ini menuju kiri, artinya kutub utaranya ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, berapa besarnya induksi magnet solenoida? Jadi solenoida ini seperti ini ya. Jadi anggap ini ada, biasanya tengahnya ini disebut dengan core ya. Biasanya berupa logam, apakah besi, baja ya. Lalu dililit dengan kawat ya. Ini namanya solenoida. Maka besarnya induksi magnetik pada pusat solenoida, jadi pada pusatnya ya, itu mu r dikali mu0 dikali I kecil dikali N kecil. N kecil itu adalah N besar dibagi L kecil. Apa itu N besar? N besar itu jumlah lilitan.
sedangkan L itu adalah panjang. Nah, jadi jumlah lilitan dibagi panjang biasanya disebut dengan N kecil, yaitu misalnya kita punya lilitannya 100, katakan panjangnya 2 meter, berarti 100 per 2 itu kan 50, berarti 50 lilitan per meter. Itu bisa disimbolkan dengan N kecil ya, seperti itu. Nah, apa itu μr? μr itu adalah permeabilitas relatif dari material inti solenoida. Jadi materialnya apa? Apakah baja atau besi? Jadi core yang ada pada solenoida ini ya. Tujuannya apa dikasih core? Supaya B-nya makin besar. Kan kalau μr-nya makin besar, maka B-nya juga akan makin besar. Jadi bisa untuk memperkuat medan magnet. Tapi kalau kosong gimana? Biasanya kalau kosong artinya nggak ada core, itu biasanya nanti μr-nya dianggap 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah medan magnet di pusat. Makin ke ujung nanti medan magnet makin lemah, maka bisa dihitung nanti untuk B di ujung itu nilainya setengah dari di pusat gitu ya. Maka di sini ada dibagi 2 gitu ya. Ini adalah untuk solenoida. Nah, ada namanya toroida. Jadi toroida itu adalah sebenarnya solenoida tapi ditekuk menjadi bentuk lingkaran seperti ini gitu ya. Ini adalah namanya toroida. Ya, jadi ada core terus dililit tapi nanti dia bentuknya ini melingkar gitu ya. Maka bisa dihitung juga nanti medan magnet di pusat toroida adalah μr μ0 I dikali N dibagi 2πr. Tapi di sini R di sini adalah A ditambah B dibagi 2. Apa itu A? A adalah jari-jari dalam ya, yaitu jari-jari dari pusat toroida ke permukaan dalam. Sedangkan B ini adalah jari-jari luar ya, yaitu dari pusat toroida ke permukaan luar. Sehingga nanti jari-jari R-nya adalah rata-rata dari A dan B ya. Jadi A tambah B dibagi 2. Dan juga ada μr. μr itu adalah tadi ya, core-nya ya, bahan yang dililit itu apa gitu. Tujuannya adalah untuk memperbesar medan magnet. Ini adalah toroida. Ya, ini adalah referensi yang digunakan untuk modul ini ya. Demikian untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan jelas. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.